Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus, pada sebuah ruangan ketika itu sebuah lonceng dibunyikan. Teng! Maka seluruh orang yang ada di ruangan itu bangkit berdiri untuk beberapa saat. Setelah itu mereka duduk kembali. Dan hampir setiap kali lonceng itu dibunyikan, teng, maka semua orang yang ada di ruangan itu akan bangkit berdiri untuk beberapa waktu, lalu kemudian duduk kembali. Nah, begitu terus hal itu dilakukan sampai dengan ada orang-orang yang masuk dan keluar bergantian. Dan setiap kali lonceng itu dibunyikan, teng, orang yang pada awalnya tidak mengerti, yang baru saja masuk, dia melihat bahwa ternyata semua orang berdiri, maka dia berdiri. Lalu duduk lagi. Demikian berganti terus-menerus sampai akhirnya semua orang yang ada di tempat itu, yang awalnya tadi berdiri, berganti-ganti terus sampai dengan ada orang yang baru. Setiap lonceng berbunyi, teng, maka mereka berdiri untuk beberapa waktu, lalu duduk lagi. Nah, akhirnya semua orang sudah berganti menjadi orang-orang yang baru. Hingga pada ujung, kemudian ada seorang yang bertanya. Ketika lonceng ini berbunyi, teng, semua orang berdiri. Lalu duduk lagi. Orang yang baru ini bertanya, "Duh, ada apa?" Dan ternyata orang yang dia tanya, dia nggak ngerti. Dia hanya mengatakan, "Dari tadi aku datang, setiap lonceng berbunyi, maka semua orang berdiri. Maka itu yang kulakukan." Lah apa artinya? Saya tidak tahu. Bertanya lagi ke sebelahnya juga sama, menjawab hal yang sama. Bahwa tadi ketika aku masuk ruangan ini, setiap lonceng berbunyi, maka semua orang berdiri. Aku tahu dari orang lain. Nah, itu yang aku teruskan. Itu yang aku lakukan. Di dalam ruangan itu tidak ada satu orang pun yang tahu kenapa lonceng itu berbunyi, untuk apa, dan mengapa mereka berdiri. Mereka hanya mewariskan, mereka hanya melakukan kebiasaan adat yang memang sudah terjadi. Nah saudara-saudara, ini adalah sebuah penelitian bahwa ternyata kita mudah sekali melakukan hal-hal atau segala sesuatu tanpa betul-betul sadar, tanpa betul-betul tahu mengapa, untuk apa, dan kenapa kita melakukan semua itu. Nah karena itu sama seperti firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini sebagai leksionari kita saat ini akan kita terima di dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh untuk menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ini menjadi seruan Paulus kepada Timotius pada suratnya yang pertama. Bahwa besarlah rahasia ibadah kita. Bahwa rahasia ibadah yang kemudian dimengerti, dipahami, kemudian dilakukan oleh Timotius dan orang-orang sebangsanya pada waktu itu. Bukanlah sebuah tradisi yang hanya mewariskan hal-hal yang tidak dimengerti. Seperti pada ilustrasi di depan. Ketika lonceng berbunyi, maka semua orang berdiri dan selesai. Apakah ibadah seperti itu yang kemudian diwariskan? Tidak. Karena itu Paulus menjelaskan melalui firman Tuhan ini, dijelaskan bahwa rahasia ini besar. Sebab kita mengerti betul kepada siapa kita beribadah, kita tahu betul mengapa kita beribadah, dan kita paham betul iman percaya di dalam Kristus Yesus. Karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa dia yang telah datang, artinya Tuhan Yesus sendiri, yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia, dialah yang menyatakan kehendak Allah sebenarnya bagi saudara dan saya. Dialah sendiri yang datang
Allah sebagai rupa manusia Yesus Kristus yang menyatakan bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus itulah yang menjadi titik dasar pondasi setiap ibadah yang kita lakukan. Karena itu apapun yang kita bangun dalam ibadah kita, rujukannya jelas, dasarnya pasti, manfaatnya juga jelas, bahwa kita semua melakukan ibadah kita karena keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya rutinitas, bukan hanya aktivitas, bukan hanya ritual ataupun ritus-ritus yang kita lakukan, tidak. Tapi kita mengerti betul iman kita di dalam Kristus Yesus. Sehingga setiap ibadah yang kita lakukan, ibadah itu terpusat pada satu titik. Yaitu Tuhan Allah yang luar biasa itu, yang menciptakan dunia dalam segala isinya, yang itu adalah datang sebagai manusia Yesus Kristus bagi saudara dan juga bagi saya. Karena itu setiap kita disebut sebagai sahabat-sahabat Yesus. Karena kita mengerti iman kita. Karena kita percaya di dalam Kristus Yesus. Bahwa ketika kita beribadah bukan hanya persoalan rutinitas. Loh, kenapa sih saya harus menyanyi? Kenapa sih saya harus baca Alkitab? Kita sudah tahu. Dan inilah yang menjadi rahasia ibadah kita. Bahwa kita sedang bersyukur, kita sedang memuji, kita sedang berbicara, kita sedang berelasi, kita sedang membangun kehidupan secara spiritualitas bersama dengan Sang Khalik yang lahir datang menjadi manusia Yesus Kristus. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari lakukanlah ibadahmu dengan dasar dan iman yang tepat di dalam Kristus Yesus. Dan bersukacitalah sebab ibadah yang saudara lakukan adalah ibadah karena saudara bersyukur atas keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Karena itu mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini menyapa kami. Bahwa apa yang kami lakukan Tuhan bukan hanya sebatas warisan kosong. Hanya sebatas rutinitas yang diajarkan tanpa makna. Tetapi kami mengerti betul kenapa kami bernyanyi. Dan untuk siapa kami memuji. Untuk apa kami membaca Alkitab. Mengapa kami bersaat teduh. Kami mengerti betul bahwa itu semua kami lakukan karena kami punya Bapa yang hidup. Bapa yang mengasihi kami. Dan Bapa yang luar biasa mengasihi kami itu pernah datang ke dunia ini sebagai manusia Yesus Kristus bagi keselamatan seluruh ciptaan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal, kami boleh percaya, kami boleh beriman di dalam Kristus Yesus. Itu semua karena anugerah dan juga kasih-Mu. Dan biarlah kami semakin bertumbuh dalam iman percaya kami. Kami boleh semakin membangun relasi yang dekat kepada Tuhan dalam ibadah kami. Bukan karena rutinitas. Tetapi karena kami mengenal dan dekat dengan Tuhan kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari lakukanlah ibadahmu dengan sungguh-sungguh. Sebab kita sedang memuji Tuhan. Kita sedang mengenal Allah. Kita sedang membangun relasi dengan Tuhan. Dan kita semua menjadi anak-anak Allah, sahabat-sahabat Yesus yang memang berelasi dekat dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan bukan hanya warisan kosong, bukan hanya rutinitas tanpa makna dan arti, tetapi kita mengerti betul. Karena saudara dan saya adalah sahabat Yesus. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Karena itu mari lakukan ibadahmu. Mari lakukan seluruh kegiatan spiritualmu dengan berpusat, bertuju, dan berdasarkan iman di dalam Kristus Yesus. Tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, dan dalam damai sejahtera Allah. Dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Putih.